Belasan sopir truk menggelar aksi protes di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Serang kilometer 12 Cikupa, Tangerang, Banten. Aksi protes para sopir truk ini dipicu lantaran mesin kendaraan mereka mati setelah mengisi bahan bakar minyak jenis solar yang diduga telah tercampur dengan air. Menurut keterangan sopir truk, sedikitnya ada 15 kendaraan truk mengalami mati mesin setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU ini. Aparat kepolisian Mapolsek Cikupa yang datang ke lokasi sudah melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan bahan bakar dan 2 pompa solar. Terkait ada atau tidaknya kecurangan yang dilakukan SPBU ini, polisi belum bisa memberikan keterangan karena masih memeriksa pihak pengelola dan SPBU. SPBU yang terletak di Jalan Juanda, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dipasangi garis polisi oleh unit Krimsus Polres Depok setelah dilaporkan pemilik bus. Pemilik bus menduga SPBU ini menjual solar bercampur air. Ia mengaku bus miliknya mogok setelah isi solar di SPBU tersebut. Diakui pengawas SPBU bahwa sebelumnya mereka tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Namun setelah dicek ternyata benar, tangki bus yang sebelumnya mereka isi solar sudah bercampur air. Pihak SPBU Juanda mengaku merugi akibat kasus ini dan mereka berharap kepolisian secepatnya mengungkap kasus ini agar pengisian solar di SPBU-nya bisa berjalan normal. Dari Tangerang, Banten dan Depok, Jawa Barat, Nur Hayati, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Baik, ternyata bukan hanya di Jakarta saja, di Cilincing. Dugaan campuran ini ya? Ya, ada dugaannya terjadi di sejumlah SPBU di wilayah lainnya. Tangerang dan Depok. Betul. Kita coba ke salah satu lokasi SPBU yang diduga memang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak di sana. Ada Andromeda Mercury di lokasi. Andro, silakan. Arif dan juga Mita, nampaknya saat ini kendaraan Anda yang berjenis bahan bakar solar harus lebih hati-hati karena ditemukan di salah satu SPBU di Budi Dharma, Cilincing, Jakarta Utara ini dioplos dengan air. Jadi ketika Minggu dini hari ada puluhan kendaraan yang tiba-tiba mogok setelah melakukan pengisian bahan bakar jenis solar. Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, bahan bakar solar ini sudah dicampur dengan air. Bisa Anda perhatikan saat ini sudah dipasangi garis polisi di dispenser SPBU ini. Bukan hanya dispenser yang diamankan, tapi juga ada truk tangki milik Pertamina yang diduga membawa puluhan ton solar yang bercampur dengan air. Truk tangki diamankan, kemudian Dombak yang merupakan tempat pengisian atau penampungan dari bahan bakar jenis solar tersebut. Informasi yang kami terima ada sekitar hampir 70 ton solar ini bercampur dengan 4-5 ton air. Untuk lebih jelasnya, apakah pihak SPBU sebenarnya tahu? Karena kabarnya selama 3 tahun beroperasi, baru kemarin pada Minggu pagi terjadi oplosan antara solar dan juga air. Nanti kami akan menunjukkan kepada Anda juga, pemirsa, di ember-ember ini merupakan gambaran solar yang sudah dicampur dengan air. Mungkin bagi masyarakat awam, sebagian besar tidak tahu. Taunya ketika sudah membayar solar yang per liternya harganya 5.150, ketika sudah membayar ya dianggap itu merupakan kandungan solar seutuhnya. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab dari SPBU Budi Dharma, Pak Edi Suyanto, boleh? Selamat siang. Masih pagi Pak, tapi Pak kita Pak kelihatan ya Pak ini Pak. Pak Edi Suyanto, nanti dijelaskan Pak ya, kira-kira ketika di hari Minggu dini hari, apakah malam Sabtu ya Pak ya, apakah pihak SPBU tahu Pak terjadi oplosan antara solar dan air itu? Dijawab sesaat lagi Pak, kita harus jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Secara mekanisme tentunya pihak SPBU sudah mengetahui alur ketika truk tangki Pertamina datang dan mengisi bahan bakar baik itu jenis solar maupun premium. Tapi kita akan bertanya langsung kepada penanggung jawab dari SPBU ini, apakah memang kecolongan atau sebenarnya tidak tahu menahu Pak ketika solar sudah bercampur dengan air. Pak Edi Suyanto, bisa dijelaskan? Ya, itulah kejadiannya ya Pak ya. Pada malam Sabtu ya, itu kurang lebih jam 2 sampai jam 3 ada pengiriman BBM 32 KL jenis BBM solar. Sebelum jam 002 sampai 03 itu aktivitas di SPBU saya itu normal seperti biasa. Nah, setelah ada pengiriman sudah selesai,
nggak serang lama banyak beberapa kendaraan yang udah keluar dari SPBU maupun yang baru keluar itu pada mogok di situ. Kalau umpamanya 1 atau 2 itu kemungkinan kecil terjadi di SPBU kita. Nah ternyata ada beberapa kendaraan yang mogok. Seketika itu juga saya instruksikan untuk diberhentikan operasi. Kita cek ternyata benar adanya. Kita cek dengan pasta air, ternyata memang dalam tangki pedang kita ada kadar airnya. Dengan kondisi yang kendaraan udah pada mogok, akhirnya kita untuk koordinasi sama derek untuk meminggirkan mobil-mobil yang pas kebetulan mogok di tengah jalan. Itu langsung dipinggirkan, didata nomor polisinya seberapa, oh materinya di situ, kita ada langsung ada kita bikin tim, kita perintahkan ke sono untuk mendata itu. Tentunya karena udah semuanya kan serba panik. Tapi alhamdulillah bisa kita bicarakan sama sopir sama kenek bahwa dia juga menyadari semua ini langganan-langganan kita semua, makanya kita juga semua kemampuan saya atasi semua. Pak Edi, tapi ketika pengisian dari truk Pertamina ke bak penampungan di SPBU ini, ada pengawasan dari SPBU? Ada. Pak Edi? Ada, setiap pembongkaran itu pasti ada pengawasan. Ada kecurigaan bahwa cairannya sudah tercampur, Pak? Enggak ada. Masalahnya kita juga ada sampelnya ya, ada sampelnya. Tapi kebetulan sampel itu kita ngambilnya dari atas sampelnya ada. Tapi ya namanya udah kejadian begitu, kita langsung curiga aja ke situ, kita tutup, kita atasi yang di lapangan dulu. Dengan atas itu kita bongkar tangki jalannya, kita bongkar habis. Umpamanya ada 3 jeligen, itu yang 1 jeligen kita kasih BBM dek, terus yang 2 jeligen kalau umpamanya yang punya kendaraan ini mau dikasih dek dua-duanya, kita isi 2 jeligen. Lah sisanya 1 jeligen kita kasih uang untuk beli solar di SPBU lain. Pak Edi, saat ini kan pihak polisi masih menyelidiki akan kasus ini. Pertanggungjawaban dari SPBU, Pak, kepada pemilik kendaraan yang mogok seperti apa, Pak? Jadi itu tadi saya atasi, itu kita kuras tangkinya, kita ganti minyak dek, bukan ganti semua ya, itu tadi umpamanya ada 3 ember. Dek kita kasih 1 ember, yang 2 ember kita ganti uang. Biar jalan dulu untuk membuka akses, biar jadi kita kerjain satu-satu gitu Pak ya. Kita kerjain satu, alhamdulillah bisa cair, bisa jalan. Terus kita juga ganti filter. Filter pun kalau dia ada, yuk suruh masang, kita ganti uang. Kalau belum ada, orang kita yang nyari. Jadi semuanya tuh dari pihak truk-truk ini juga kerjasama, jadinya kerjasama kita saling membantu gitu. Jadi ya semuanya itu udah kita kenal gitu. Terima kasih Pak Edi Suyanto, penanggung jawab SPBU, karena rencananya satu lagi boleh Pak, poin sedikit saja Pak ya. Oh ya, ini perlu saya klarifikasi masalah tangki yang di Police Lane, ini bukan tangki pengirim Pak. Jadi ini justru ada vakum, mobil vakum, yang satu itu mobil BBM, tapi ini mau untuk menyedot minyak yang di dalam tangki. Nah ini udah instruksi dari Pertamina, ini juga tim dari Pertamina. Tapi karena ada kasus ini, polisi memerintahkan untuk di stop dulu untuk penyidikan. Nah, akhirnya sekarang lagi ditangani dari pihak kepolisian sama Pertamina. Terima kasih Pak Edi Suyanto. Kita tunggu karena rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini Pertamina akan menggelar konvers apa yang menyebabkan sehingga secara alur bisa terjadi kebocoran solar, bisa bercampur dengan air. Sebenarnya kalau secara kasat mata masyarakat tidak bisa membedakan apakah bahan bakar yang sudah diisi di kendaraannya ini memang murni kandungan bensin atau sudah tercampur. Ini sekaligus mengakhiri Apa Kabar Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Andromeda Mercury, sebelumnya ada Arif Fadil dan Paramita Sumantri mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.